Oke, nah jadi karena banyak ada miskomunikasi dan mungkin ada beberapa yang mungkin kita nggak sepaham, jadi mendingan kita jelasin lagi dari awal. Sebenarnya gimana dari dokumen satu dan dokumen 2 ini, kita start with one by one. Oke, sekarang kita mulai dari dokumen satu dulu. Jadi ya konsol ketik, btw, sebentar. Nah, seperti yang udah tahu, jadi ada organisasi. Bab satu itu full bagaimana tentang organisasi. Jadi kita nggak ngomongin dulu masalahnya, kita ngomongin tentang gimana sih keadaan si perusahaan itu sendiri. Dua, baru kita masuk kepada masalah apa sih yang mereka punya dan masalah apa yang mau kita tanganin. Oh, ini salah ketik lagi. Aduh, salah ketiknya banyak banget ya. Maaf. Nah, pertama profil standar ya gimana perusahaan itu kayak ya mereka namanya apa, mereka bergerak di bidang apa dan segala macamnya. Visi misi ya tujuan dan bagaimana mereka mencapai tujuan itu. Jadi ya sebenarnya banyak banget ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak punya visi misi secara gamblang gitu ya. Di sini jadi kalian mesti bisa banget buat summary merangkum hal itu. Jadi ya gimana caranya bahwa kalian tahu mereka tujuannya apa sebagai perusahaan. Walaupun mungkin tidak mereka nggak punya statement jelas bahwa ini visi misi kita. Dengan kalau emang kayak gitu keadaannya, tulis dengan pesan bahwa itu dirangkum dari wawancara. Struktur sama deskripsi kerja bahwa ini yang cukup paling penting, kayak struktur itu apa sih, kayak siapa yang paling tinggi, siapa yang paling di bawah mungkin, dan BTW yang di bawah itu bukan karyawan ya, minimal kadif yang paling bawah. eh ada banyak beberapa masalah bahwa yang kalian teliti karena itu adalah super large enggak juga sih, kayak perusahaan yang gede lah, large enterprise seperti Pemkot atau Stay. Itu kan gede. Ya gimana dari atas ke bawah. Mungkin kalau Pemkot kan ya ada dua dinas yang mungkin gak saling berhubungan, hanya dihubungkan oleh atasnya lagi. Yang paling pasti sih Ridwan Kamil kan. Nah, eh, dan sebaiknya kan itu melihatnya sebagai global. Kecuali karena aturan satu perusahaan itu berdua, jadi jika ada dua perusahaan yang hanya bisa dinaungi oleh perusahaan atasnya, maka itulah berhenti. Kasus yang paling sering yang kepikiran sampai sekarang adalah Pemkot dan Ridwan Kamil. Jadi soalnya gue juga nggak tahu Pemkot gimana struktur aslinya, tapi let's say bahwa Pemkot itu ada di atas, di bawah tuh nggak sorry, di bawah ada dinas satu, ada dinas dua, ada dinas tiga, dinas empat. Nah, let's say bahwa di dinas empat ini ternyata ada dua orang. Oh udah, oke nggak apa-apa. Sudah pas bahwa memang dua orang per perusahaan, dua kelompok, maaf bukan dua orang. Nah tapi kalau gimana ada orang yang satu sekelompok di dinas tiga dan satu kelompok di dinas dua gitu. Nah, secara langsung bahwa masih mereka juga dinaungi oleh satu bagian yang sama dong. Yang paling pasti kan di karena kita ngomongin Pemkot, yang paling yang paling pasti di atasnya ada Ridwan Kamil, iyalah, alias wali kota. Nah, tapi gue punya asumsi bahwa nggak mungkin dong Ridwan Kamil langsung menaungi, mungkin sih. Kayak ada asumsi bahwa dinas ini sebenarnya ada lagi nih kepalanya, bukan langsung Ridwan Kamil. Misal dinas satu dan dinas dua adalah eh, koordinator dinas 2 3 ya gitu ya misalnya. eh Genta pernah nanya ya kapan kita berhenti untuk melihat secara global bahwa ketika semua perusahaan yang kalian apa namanya eh, analisis itu sudah ternaungi oleh satu payung yang sama. Biasanya kalau ada orang yang bilangnya Duktek sama TU, oke IF gitu kan. Ada orang yang bilangnya dinasnya doang ya mungkin ormas ini gitu. Nggak perlu langsung, ya kan nggak mungkin dong kita ke Duktek tapi analisisnya ITB gitu. Dia kan rektor yang paling atas, itu terlalu jauh. Cukup naungan yang paling dekat. Jangan lupa tulis deskripsi kerja. Deskripsi kerja, karena di situ juga kami melihat bahwa ya perusahaan ini bukan perusahaan yang main-main, yang bukan bukan apa namanya. Seringkali ada perusahaan yang ada ada apa namanya
bagannya, organigramnya, posisi lah gitu ya, ada posisinya. Tapi posisinya tuh kayak dibuat-buat atau belum ada job desk-nya. Mungkin kayak bisa sih startup atau gitu kan, misalnya sering kayak gitu. Nah itu, dan juga lebih bagus kalau kalian sebut nama, kayak nama dari pemegang jabatan. Oke, itu paling lebih bagus lagi. Oke, let's say next to ini. Di sini berapa yang paling nggak tahu adalah swimlane, bahwa beberapa orang nggak pakai swimlane. Let's Google swimlane. Swimlane diagram image. Nah, kayak gini. Belum, sebentar ya. Ya, kayak gini. Klik. Nah, jadi ada apa namanya? Ada aktor kayak si customer, si sales, si kontrak, si legal, si apa. Ya, ya ini start nih. Buat dia ini start mungkin ya. Dia aksinya kemana sih? Apa yang saya lakukan dan itu aksi untuk ke siapa? Oke, customer di sini submit ke sales, sales tuh ke kontrak semua. Buatlah kayak gini tabelnya. Terserah kalian mau pakai yang memanjang ke bawah kayak gini atau yang ke samping kayak gini. Saran gue kalau memang kalian satu itu adalah kompleks, mending ke bawah karena lebih gampang untuk memajang ke bawah daripada harus miringin ke samping kan. Kalau di dokumen A4. Dan juga di sini balik lagi kepada bagian global dan khusus di bagian tadi. eh, aduh, ini ketika kalian sudah cuma di dinas 4 berdua, kalian cuma menghadapi harus mengcapture, merekord bisnisnya di dinas 4. Ya udah, nggak perlu sampai koordinator atau apa yang meratas. Tapi ketika kalian mengcapture ini dinas 2, dinas 3 yang mana hanya dipayungi oleh koordinator ini, ya kesamaannya, maka ini yang harus kalian capture. Koordinatornya dinas 2, dinas 3. Kasus yang gue tahu adalah TU sama Duktek. Kebetulan nyata Duktek pun melapor kepada Bu Ayu alias Kaprodi IF. Jadi, dan kebetulan juga TU juga melapor kepada Bu Ayu. Sehingga bisa jadi aman untuk dibilang bahwa Bu Ayu menaungi dua hal itu. Oke, biasanya juga ada organigram organigram yang bahkan saking mereka, gue juga gak tahu kenapa, mereka kerjanya bagus, dianya apa, udah jalan, udah cukup apa namanya, jalan lah perusahaannya, tapi mereka nggak punya organigram yang jelas. Mereka ya informally organigram. Gimana sih cara cara melihat bahwa menyusun sesuatu yang perlu mereka punya, yaitu adalah paling gampang siapa yang melapor dan siapa yang dilaporin. Contohnya Duktek melapor ke Bu Ayu, berarti Duktek adalah di bawahnya Bu Ayu. Nah itu paling gampang. Nah, balik lagi ke business proses bahwa di sini kalian harus capture semuanya dan legenda. Legenda itu kayak ya ini apa nih kalau bulat, elips, kotak itu apa, diamond itu apa, segala macam legenda. Dan kalau memang kalian mengcapture-nya large scale, perusahaan yang large scale company, bukan berarti kalian bikin satu ini untuk semua, satu satu gambar untuk semua mereka, itu mah aneh. Kalian buat tuh adalah setiap prosesnya, mungkin ada proses procurement, apa caranya, proses penggajian gimana, beda lagi gambarnya, proses eh, pembelian mungkin atau proses apapun itu, pisahkan setiap proses. Oke. Nah, lanjut lagi, dan juga jangan lupa ini cakup semua bagian organisasi, bukan cuma yang kalian tangani. Kalau memang kalian menangani, let's say yang kemarin Buna perusahaan itu Lapi Difusi sama Versatile ya, mungkin kalian cuma menangani satu bagian dari perusahaan itu, mungkin bagian manajemennya, mungkin bagian projectnya, mungkin bagian HR-nya atau apanya. Tapi bukan berarti kalian cuma mengcapture yang kalian tangani. Ingat bahwa satu ini adalah bagaimana kalian mengcapture perusahaan yang kalian datangin. Jadi kalau kalian mang tempat-tempat kayak gitu ya kalian harus mengcapture semua yang mereka tangani. Batasannya apa? Balik lagi kepada ini global, bapak anak perusahaan, ya mungkin ini kakek yang lain namanya. Dan juga semua yang mereka buka.
Mungkin ada perusahaan yang agak sensitif, mereka nggak mau ngasih tahu cara penggajian gimana. Trust me, gue tahu bahwa ada beberapa perusahaan yang bahkan satu sama lain orangnya nggak tahu gaji karena ada perjanjian apanya lah sih, macam-macam. Lanjut kepada problem, tapi itu akan di rekaman kedua, jadi tunggu sebentar. Oke, dadah.